Shalom, sahabat terkasih dalam Kristus. Selamat pagi. Sebelum kita memulai hari ini, marilah kita menyiapkan hati untuk mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Nya yang hidup. Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur boleh berkumpul mempelajari firman-Mu pagi ini. Bersihkan hati kami dari segala gangguan. Buka mata rohani kami untuk melihat kebenaran-Mu. Dan kuatkan kami untuk menjadi pelaku firman. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur pasal 35. Doa minta tolong terhadap musuh. Dari Daud. Berbantahlah, Tuhan, melawan orang yang berbantah dengan aku. Berperanglah melawan orang yang berperang melawan aku. Peganglah perisai dan utar-utar. Bangunlah menolong aku. Cabutlah tombak dan kapak menghadapi orang-orang yang mengejar aku. Katakanlah kepada jiwaku, akulah keselamatanmu. Biarlah mendapat malu dan kena noda orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan tersipu-sipu orang-orang yang merancang kecelakaanku. Biarlah mereka seperti sekam di bawah angin, didorong malaikat Tuhan. Biarlah jalan mereka gelap dan licin, dan malaikat Tuhan mengejar mereka. Karena tanpa alasan mereka memasang jaring terhadap aku. Tanpa alasan mereka menggali pelubang untuk nyawaku. Biarlah kebinasaan mendatangi dia dengan tidak disangka-sangka. Jerat yang dipasangnya, biarlah menangkap dia sendiri. Biarlah ia jatuh dan musnah. Tetapi aku bersorak-sorak karena Tuhan. Aku girang karena keselamatan daripadanya. Segala tulangku berkata, "Ya, Tuhan, siapakah yang seperti Engkau? Yang melepaskan orang sengsara dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Orang sengsara dan miskin dari tangan orang yang merampasi dia. Saksi-saksi yang gemar kekerasan bangkit berdiri. Apa yang tidak kuketahui, itulah yang mereka tuntut daripadaku. Mereka membalas kebaikanku dengan kejahatan. Perasaan bulus mencekam aku. Tetapi aku, ketika mereka sakit, aku memakai pakaian kabung. Aku menyiksa diriku dengan berpuasa. Dan doaku kembali timbul dalam dadaku. Seolah-olah temanku atau saudarakulah yang sakit. Demikianlah aku berlaku. Seperti orang yang berkeluh kesah karena kematian ibu. Demikianlah aku tunduk dengan pakaian kabung. Tetapi ketika aku tersandung jatuh, bersukacitalah mereka dan berkerumun. Berkerumun melawan aku. Orang-orang asing yang tidak kukenal menista aku dengan tidak henti-hentinya. Dengan fasik mereka mengolok-olok terus. Menggertakkan giginya terhadap aku. Sampai berapa lama, Tuhan, Engkau memandangi saja? Selamatkanlah jiwaku dari perusakan mereka. Nyawaku dari singa-singa muda. Aku mau menyanyikan syukur kepadamu dalam jemaah yang besar. Di tengah-tengah rakyat yang banyak aku mau memuji-muji Engkau. Janganlah sekali-kali bersukacita atas aku orang-orang yang memusuhi aku tanpa sebab. Atau mengedip-ngedipkan mata orang-orang yang membenci aku tanpa alasan. Karena mereka tidak membicarakan damai. Dan terhadap orang-orang yang rukun di negeri mereka merancangkan penipuan. Mereka membuka mulutnya lebar-lebar terhadap aku dan berkata, "Syukur, syukur, mata kami telah melihatnya." Engkau telah melihatnya, Tuhan, janganlah berdiam diri. Ya Tuhan, janganlah jauh daripadaku. Terjagalah dan bangunlah membela aku. Membela perkaraku, ya Allahku dan Tuhanku. Hakimilah aku sesuai dengan keadilan-Mu, ya Tuhan Allahku. Supaya mereka jangan bersukacita atasku. Janganlah mereka berkata dalam hatinya, "Syukur,
itulah keinginan kami. Dan janganlah mereka berkata, kami telah menelannya. Biarlah bersama-sama mendapat malu dan tersipu-sipu orang-orang yang bersukacita atas kemalanganku. Biarlah berpakaian malu dan noda orang-orang yang membesarkan dirinya terhadap aku. Biarlah bersorak-sorai dan bersukacita orang-orang yang ingin melihat aku dibenarkan. Biarlah mereka tetap berkata, Tuhan itu besar. Dia menginginkan keselamatan hamba-Nya. Dan lidahku akan menyebut-nyebut keadilan-Mu. Memuji-muji Engkau sepanjang hari. Amin. Sahabat yang dikasihi Yesus Kristus. Setiap pagi, Rina membuka jendela kamarnya sambil menghirup udara segar. Namun, hari ini berbeda. Hatinya berat karena seminggu terakhir, rekan kerjanya terus menyebarkan rumor tidak benar tentang dirinya. Rina merasa terjepit, tidak tahu harus berbuat apa. Ia pun membuka Alkitab dan menemukan Mazmur 35, di mana Daud juga berseru kepada Tuhan saat dikejar musuh. Daud menulis, "Berjuanglah, ya Tuhan, melawan orang yang melawan aku. Berperanglah melawan mereka yang berperang melawan aku." Mazmur 35 ayat 1. Dalam keputusasaannya, Daud tidak membalas dengan kekerasan, tetapi menyerahkan pergumulannya kepada Tuhan. Ia percaya bahwa Allah adalah pembela yang adil. Rina tertegun. Selama ini, ia terus memikirkan cara membela diri, tetapi firman Tuhan mengingatkannya untuk percaya bahwa Tuhan akan bertindak pada waktunya. Ia pun memutuskan untuk tetap bekerja dengan baik, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Beberapa bulan kemudian, kebenaran terungkap. Rekan yang menyebarkan rumor justru mengakui kesalahannya. Rina tersenyum, menyadari bahwa Tuhan memang bekerja dengan caranya yang sempurna. Hidup Kristen tidak lepas dari tantangan, bahkan terkadang dari orang-orang terdekat. Mazmur 35 mengajarkan kita untuk tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi berseru kepada Tuhan. Dia mendengar, melihat, dan akan membela kita pada waktunya. Ketika kita diperlakukan tidak adil, ingatlah bahwa Tuhan adalah pembela kita. Percayalah bahwa Dia tidak pernah tinggal diam. Tugas kita adalah tetap hidup dalam kebenaran dan menantikan pertolongannya dengan iman. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang baik, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Kami bersyukur bisa membuka mata sekali lagi, menghirup udara segar, dan merasakan kasih-Mu yang baru setiap hari. Terima kasih untuk firman-Mu pagi ini yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah pembela kami. Ketika kami lemah, Engkau kuat. Ketika kami tidak tahu jalan keluar, Engkau punya rencana yang sempurna. Tuhan, hari ini kami menyerahkan seluruh langkah kami ke dalam tangan-Mu. Tuntunlah pikiran, perkataan, dan perbuatan kami agar berkenan di hadapan-Mu. Jika ada kesulitan, persoalan, atau orang yang bermaksud jahat, kami percaya Engkau akan bertindak bagi kami. Berikan kami hikmat untuk mengambil keputusan yang tepat dan hati yang sabar menantikan waktu-Mu. Ya Tuhan, kami ingat saudara-saudari kami yang sedang sakit. Entah itu penyakit ringan atau berat, kami percaya Engkau adalah tabib yang penuh kuasa. Berikan kekuatan, kesembuhan, dan penghiburan bagi mereka. Teguhkan iman mereka, bahwa di balik penderitaan, Engkau tetap bekerja. Bapa, banyak di antara kami yang sedang berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ada yang utang menumpuk, usaha yang seret, atau masih mencari pekerjaan. Tolonglah mereka, Tuhan. Bukakan pintu rezeki, berikan ide-ide kreatif, dan pertolongan dari sumber yang tidak terduga. Jangan biarkan kami putus asa, tetapi percaya bahwa Engkau selalu menyediakan. Kami serahkan keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Lindungilah suami, istri, anak-anak, orang tua, dan saudara-saudari kami.
Satukanlah hati kami dalam kasih-Mu, jauhkan dari pertengkaran dan kesalahpahaman. Jadikan rumah kami tempat di mana Engkau diutamakan. Tuhan, kuatkan para hamba-Mu yang melayani di gereja-gereja, penginjilan, dan pelayanan sosial. Berikan mereka kekuatan fisik, keteguhan rohani, dan perlindungan dari serangan musuh. Penuhi mereka dengan hikmat dan kasih agar terus menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa, kami berdoa untuk negara kami. Berikan pemimpin yang takut akan Engkau, bijaksana, dan berintegritas. Hentikan segala ketidakadilan, korupsi, dan kekerasan. Bangunkan bangsa ini dalam kebenaran dan damai sejahtera. Terima kasih, Tuhan, karena Engkau mendengar doa kami. Kami percaya, sepanjang hari ini dan seterusnya, Engkau akan menyertai, membela, dan memenuhi segala kebutuhan kami. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jika doa ini menyentuh hatimu, ketik amin sebagai tanda iman. Aku berdoa agar setiap berkat dalam doa ini sekarang turun atasmu dalam nama Yesus. Dan jika saudara membutuhkan doa khusus, silakan beritahu kami di kolom komentar. Kami akan mendoakanmu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertaimu selalu.